Mbak, kalau kamu seberang gimana? Kamu menyembah Tuhan juga? Kalau saya menyembah Tuhan, Tapi kamu kenal Tuhan yang kamu karena sembah? apa ya, kenal Kak. Oke, Karena silakan. Tuhan terlahir kembali ke dunia, Tuhan terlahir kembali ke dunia. kenal. Gimana? Siapalah dia? Coba jelasin. Kalau kenal kan bisa dijelasin kan. Kayak saya kenal Tuhan saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Gini loh Kak, saya kan tadi sudah bilang kalau saya itu Muslim karena belajar banyak susah, tak boleh. Coba ketika kami mengatakan kenal lah, nah coba perkenalkan dulu Tuhan. Iyalah, itu Tuhan yang Orang saya. itu nggak harus jadi ustadz untuk kenal Tuhan. Iyalah, saya tahu. Bentar ya Kak. Intinya gini lah Kak. Saya itu Muslim. Saya kan kamu bilang kenal Tuhanmu, ya perkenalkan itu aja sih. Kan nggak usah yang. Ya, kalau Tuhan saya ya Yesus Kristus itulah Kak. Malik udah pernah belajar agama Islam? Iya. Apa yang kamu pelajari dari selama beragama Islam? Terus biasanya sholat. Terus? Kadang ngaji. Kadang ngaji. Apa yang kamu sholatkan itu apa? Pernah tahu arti sholatmu itu apa? Iya. Apa isinya? Kami sholat itu sujud kepada Tuhan. Lalu? Kamu sholat sujud kepada Tuhan, ya kan? Iya. Tetapi kamu belum mengenal Tuhan yang kamu sujudin. Gimana itu? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Coba, bro. Makanya aku bilang jangan buru-buru. Kalau kamu main sujudin sesuatu, menyembah sesuatu, minimal kamu kenal dulu siapa yang kamu sembah, ya kan? Tahu nggak? Coba kamu baca typingan di bawah itu, namanya Rohman. Blow on, kata dia. Kamu dikatain blow on Malik sama dia. Gimana? Tuh, dikatain lagi kamu kunek sama si Durian itu. Padahal mereka belum tentu tahu ya kan iman kan. Itu Muslim semua itu yang ngata-ngatain kamu. Gimana tuh Malik? Selamat pagi Kita Kak. tahu mereka ini. Selamat pagi. Ngetek. Islam Kristen Bang Seberang. Saya Muslim tapi Muslim KTP lah Kak. Nggak nanya KTP-nya kan. Coba gimana menurut kamu? Malik ini sudah menyembah Tuhan tapi dia tidak kenal. Gimana menurut kamu sih? Lagi benar. Coba kalau kamu seberang gimana? Kamu menyembah Tuhan juga? Kalau saya menyembah Tuhan. Tapi kamu kenal Tuhan yang kamu Karena sembah? apa itu? Ya kenal Kak. Oke, Karena silakan. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Kenal. Iya. Gimana? Siapalah dia? Coba jelasin. Kalau kenal kan bisa dijelasin kan. Kayak saya kenal Tuhan saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Coba kalau kamu gimana? Silakan. Gini loh Kak, saya kan tadi sudah bilang kalau saya itu Muslim tapi Muslim KTP aja. Karena belajar banyak susah, tak boleh. Coba ketika kami mengatakan kenal lah, nah coba perkenalkan dulu Tuhan. Iyalah, itu Tuhan yang Orang saya. itu nggak harus jadi ustadz untuk kenal Tuhan. Iyalah, saya tahu. Bentar ya Kak. Gini, Tuhan saya itu yang terlahir ke dunia. Intinya gini lah Kak, saya itu Muslim, itu KTP, tapi kalau kepercayaan itu tak masuk Muslim lah. Saya pun tak pernah sembahyang di masjid, gereja, apa itu masjid itu. KTP aja tahu kan, identitas saja. Saya kan kamu bilang kenal Tuhanmu, ya perkenalkan itu aja sih. Kan nggak usah yang. Ya, kalau Tuhan saya ya Yesus Kristus itulah Kak. Terus coba kenalin dulu. Ya itu kan kalau di berapa ya, saya pun gimana ya mau bilang. Itu kan Allah mengutus sang anak apa itu melalui apa itu
Bunda Maryam kan, iya kan, itu kan betul kan. Nah itulah Tuhan saya, karena saya percaya ada mujizat di dalam dia itu, yaitu Tuhan Yesus itulah Kak. Makanya saya percaya sama dia. Tapi kalau saya apa itu dalam status kepercayaan, apa status di dunia lah, Muslim gitu, KTP, tapi itu status tahu kan. Ini kamu ini simpatisan Kristen atau gimana nih? Saya itu Ya Kristen, biasa. Kak. Cuma menyinggung saya itu. Bukan kan, kalau tak percaya kan, saya status tahu status kan, status dunia tahu kan, itu bang Malik. Nah, itu Muslim status karena kewarganegaraan. Tapi kalau soal kepercayaan, saya akui lah, saya non Muslim gitu. Saya tanya, Anda Islam atau Kristen? Saya nggak nanya KTP kan tadi bisa bilang. Saya nggak peduli dengan KTP Anda. Oh gitu, Saya tanya boleh ini. boleh ya. Saya ya jujur lah, saya Kristen. Nah gitu. Jadi saya nggak peduli KTP-nya apa, kenapa? Karena KTP saya juga masih Islam. Ya ini kan, saya bicarakan sebentar. Itu apa ya? Saya mau bilang susah. Karena saya apa? Halo, sorry. Halo, Halo, kamu Kristen? Muslim, Mbak. Islam atau Kristen? Islam. Coba, ini gimana Bang Sarul menurut Anda? Malik ini sudah Iya, bertuhankan Allah, tapi dia nggak Iya. kenal Allah. Gimana? ya begini kan. Awalnya sebelum kita berbicara tentang Tuhan, Mbak, jelas nggak, Kak? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau menurut kakaknya sendiri, kakak percaya nggak bahwa Tuhan sang pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan saya dan Anda, serta Bang Malik yang dibawa, apakah tidak pernah mati, Mbak? Enggak. Allah itu nggak pernah mati. Percaya tidak di situ, Mbak? Percaya? Allah itu nggak bisa mati. Oke. Iya, betul. Kita sepakat di situ dulu ya. Pasti. Kalau nggak pernah mati. Oke, dengarkan Bang Malik. Tuhan. Bentar. Kalau nggak pernah mati, Oke. kalau nggak pernah mati, berarti dia hidup kan? Betul nggak? Ya kan? Allah kalau nggak pernah mati berarti harusnya dia hidup toh. Betul nggak Bang Jarul? Putus. Halo? Nggak putus-putus. Oke, jelas suara saya? Halo, Kak. Ya, suara saya jelas. Halo, Coba diulang. tes. Karena jaringan saya agak bagaimana ya? Ngelek. Oke, kalau Allah tidak pernah mati, berarti dia hidup terus dong, betul nggak? Halo, halo, Tarur. Kalian tahu saya mau kemana arahnya? Tahu kan? Kalian pasti paham. Oke, Malik, tadi kata temanmu kan, Ya, Allah itu tidak pernah mati. Setuju? iya, kalau ya setuju, Kak. Allah tidak pernah mati. Minimal dia buktiin dulu dia hidup toh. Ya kan? Iya nggak? Minimal kalau dia, makanya tadi saya bilang kan, kalau Tuhan tidak pernah mati, maka harusnya dia hidup terus, betul? Ya, Buktiin dulu ilahnya hidup. Ya kan? Buktiin dulu ilahnya hidup. Ada nggak ilah yang membuktikan dirinya hidup? Sulit. jadi kalau dia Apa? menunjukkan dirinya, Ya dia harus membuktikan, menunjukkan dirinya hidup. Datang kepada manusia. Itu.
Halo, Adi Making. Jangan di mute, bro. Buka mute-nya. Halo. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Adi Making? Mau melanjutkan tadi? Malik ini sudah menyembah Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhannya. Terus satu temanmu tadi mau menyatakan kesepakatan, Allah itu tidak pernah mati. Saya sepakat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti dia hidup terus. Bisa tidak? Ilah kalian membuktikan dia hidup. Oke, baik. Ya kan? Ini semua tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Jadi, Pakai logika juga dong. iya pakai logika. Memang ini pakai logika. Kalau mau pakai data ya, saya kurang mendalami. Hanya kita pakai logika. Memang kita Pakai logika dan data dong. ya, kalau datanya tidak ada ya kita pakai logika supaya bisa membuktikan adanya data gitu. Logika dan data, ya kan? Jadi nanti Anda pakai logika, datanya nggak ada, ngarang jatuhnya. Justru kita pakai logika itu akan menghasilkan data gitu. Kalau logika ya itu namanya heuristik gitu. Kalau logika baru menghasilkan data, berarti iman Anda adalah hasil Begini, buah pikiran tadi kan manusia dong. tadi kan tadi kan kita mau bicara kita pakai logika atau kita pakai data gitu. Keduanya saya bilang. Jadi Karena ketika kamu bilang logika menghasilkan data, berarti Tuhanmu hasil dari pikiranmu dong. Bukan dari ajaran dirinya sendiri. ya. Oke. Silakan. Jadi tadi Buktikan kan dulu Tuhanmu hidup itu tadi. ya di dalam kepercayaan Muslim itu namanya Allah Tuhan itu hidup karena dia yang menciptakan kita Buktinya. hambanya. Buktinya kan pakai logika nih. Ya dengan Itu segala namanya macam ngaku-ngaku. Secara logika itu ngaku-ngaku toh. Buktiin dulu dia hidup. Baru ya dia hidup, artinya kalau dia hidup, Tuhan itu hidup, maka kita juga ada ini karena dia yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Jadi kita saja hidup, apalagi yang menciptakan kita gitu. Oke. Manusia hidup dari apa? Ya manusia hidup dari Roh yang dia punya toh? manusia hidup dari Karena ada roh kan, makanya bisa hidup kan? ya ada roh, ada jiwa, ada rohaninya. Nah, Itu kan, tubuh kita itu bisa hidup, tubuh kita yang dari tanah itu bisa hidup karena ada roh, ada nafas. ya kita ada nafas, makanya ada kehidupan tuh. Oke, si penyebab tadi, Tuhannya tadi, dia punya nafas nggak Allahnya? Tuhan punya nafas, begitu maksudnya? Iya dong, karena dia kan ngasih nafas sama manusia. Katamu, kita ini hidup karena dia hidup. Dia yang menghidupkan. Kalau kita hidup dengan roh atau nafas, berarti dia punya roh dan nafas dong. Begini konsep ketuhanan itu. Logikanya kita gitu. Iya, Logikanya. betul. Tetapi Iya. di dalam konsep Apakah ketuhanan Allahmu itu, punya nafas? begini pertanyaannya tidak apa ya, kalau kita berbicara soal konsep ketuhanan itu beda lagi. Kalau pertanyaan itu Loh, ini beda kan lagi. kita bicara Tuhan memang. Iya, Kita tapi bicara apa? konsep pertanyaan itu coba di apa lagi, maksudnya Kan kan kita mau membuktikan Tuhanmu hidup. Contoh, manusia hidup. Tadi kan kamu udah jelasin. Kita ini hidup, ini paralel. Kita ini ya hidup. betul, kita yang hidup karena Karena ada ada nafas, yang nafas yang menciptakan. diberikan. Kita ini hidup karena ada penyebabnya, penciptanya. Ya. Ya, Manusia hidup karena ada roh. Nah, sekarang ilahmu. Apakah dia punya roh? ya jadi berarti ini kita berbicara soal konsep ketuhanan kalau pertanyaan yang model begini, Mbak. Lah ini Ya. pakai logika, ini logika, bukan konsep. Nggak ada konsepnya di tempat kalian. Jadi saya tanya balik, jadi Mbak ini samakan Tuhan dengan manusia begitu? Kan Loh, sama-sama bagaimana roh. dia memberikan roh kalau dia tidak punya roh? Logikanya loh. Betul nggak? Ya kan kita pakai logika nih. Jadi Bagaimana saya bisa memberikan cinta saya kepada suami saya kalau saya nggak punya cinta, kan gitu? Logika ini. Nah, bagaimana ilah Anda menghidupkan saya, menghidupkan kamu, menghidupkan si Malik dan semua orang di sini dengan roh kalau dia tidak punya roh? Halo? Betul nggak? artinya ini kan sang pencipta dia yang memberi kehidupan itu sebenarnya. Iya, bagaimana dia bisa memberi hidup kalau dia tidak hidup? Buktikan dulu dia hidup, itu tadi kan pertanyaan saya. Betul nggak? Mau ngomong logika kan? Kita bicara logika ini. Artinya kita di dalam Belum ngomongin data kita. artinya di dalam kepercayaan yang masing-masingnya setiap orang itu, setiap beragama, iman yang beragama itu kan, kalau di dalam Muslim itu kan kami percaya bahwa
Logika dulu. Kan Saya katamu percaya- logika dulu. Ayo Ya, logikanya. tunggu. Kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, artinya ada itu kan di dalam Islam itu kan dia punya satu konsep Tuhan itu dia tunggal. Nah, dia hanya satu. Ngomong apa sih Jadi bang? Ngomong apa bang? Orang mau membuktikan hidup aja kok entah kemana-mana. Kamu ngomong apa? Buktikan ya Tuhan kalau memang kalau dia aja hidup kok ribet gimana? kali Karena sih bang. ya karena dia hidup maka dia menciptakan manusia begitu. Oke, manusia itu hidup karena adanya nafas Ya betul. yang dihembuskan kepada kita. Berarti ilmu Ya nafas. bukan hanya manusia itu, binatang juga bernafas. Ya kan? Saya nanya kalau dia memberikan Hmm. nafas kepada kita, maka Tuhan punya nafas dong. Ya Ya. Tuhan punya roh, punya nafas, karena roh adalah nafas. Logikanya, serius. Setuju nggak? Ini biar kita buktikan nih, Tuhannya hidup nggak nih? Jangan cuma ngaku-ngaku aja tapi oke hidup oke. Ya coba. Hidup. ya, kan Tuhannya hidup. Manusia aja bisa hidup karena ada roh di dalam Ya. tubuh manusia itu. Nah, ilahmu ini punya roh nggak? Ya punya. Punya roh. Oke. Berarti dia Emang- bernafas emang- ya? Begini ya. Bagaimana? Gimana?